eh, Pak Mamat ya. Pak Mamat, bisa bahasa menerangkan Pak Mamat? Oh, Pak ini ya, ini Pak Babin Kamtipmasnya dari desa Warga Jaya ya. Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Nah, ini Pak, gimana untuk permasalahan dari warga Bapak ini? Baik, Bapak, terima kasih waktu diberikan. Ya. Jadi, seingat kami di tanggal 25 April, Ya. saya dipanggil oleh para tokoh masyarakat, tentunya oleh Pak Ang Yusuf, yang tentunya ada sesuatu masalah yang perlu diklarifikasi di masyarakat terkait bidang tanah. Ya. Sementara yang bermasalah itu warga atas nama Pak Mamat. Di saat itu di tanggal 25 April, setelah ngobrol dengan Pak tokoh masyarakat, Pak Ang Yusuf, kami langsung datang ke rumah Kades. Dan saya ketemu Pak Kades di sore itu, memperjelaskan Pak Kades bahwa benar telah mengeluarkan surat tanah, yang mana tanah tersebut adalah milik Pak Mamat, dari luasan tanah dan sertifikat itu terjadi ke atas nama Nurman. Nah, di hari itu juga Pak Kades memanggil Nurman itu sendiri. Nah, ditanya oleh Pak Kades, Nurman, ini sertifikat yang 1000 meter atas nama kamu ada nggak? Ada, kan gitu Pak. Nah, tentunya saat itu pun Nurman ditanya oleh kami selaku Babimas di Warga Jaya, ingin klarifikasi, mempertanyakan kembali ke Nurman, apakah benar surat ini nama kamu 10 meter? Iya. Dasarnya apa bisa ke tangan kamu? Nah, yang tahu semuanya di sini adalah dengan Pak Lurah, itu kata Nurman. Saling lempar mereka nih Pak? Saling lempar. Nah, setelah itu kami baliklah ke kantor. Udah itu dipanggil lagi saya oleh Pak Lurah, minta waktu 1 hari, di hari Minggu, itu di tanggal berapa kami lupa. Sehari itu mau menghadirkan yang 1000 meter atas nama Nurman. Sehari gak ketemu si surat itu, minta waktu lagi seminggu, dan di situ juga melibatkan ketua BPD namanya Pak Ubun, meminta seminggu lagi Pak Teguh sebelum masuk ranah hukum, tolonglah saya minta waktu lagi. Saya konfirmasi dengan Pak Mamat, Pak Mamat gimana? Ketua BPD meminta waktu seminggu, apakah diberikan? Oke Pak Teguh, saya jawab Pak Teguh, diberikanlah seminggu itu sampai ke tanggal berapa? Sampai ke bulan Mei itu, tanggal 7 Mei, siap katanya ada yang 1000 meter. Lantas yang 7000 meter itu Nurman belum ada jawaban, diberikan kepada siapa dan berakhir yang memegang surat itu siapa. Nah, dari seminggu Nurman meminta waktu itu kepada Pak Mamat diberikan. Terus Pak Kades ngambil sikap mengadakan musyawarah di desa, dan bermohon kembali dengan waktu seminggu, dan dihadirkan surat itu, ada surat keputusan yang dibuatkan di musyawarah di desa. Minta lagi seminggu. Nah, setelah minggu itu di tanggal 14 Mei di Juni ternyata tidak kunjung solusi. Akhirnya tidak terjawab, dan saya kasihan melihat warga atas nama Pak Mamat ini perlu dibantu dalam prosesnya. Dan kami saat itu juga sudah bilang kepada orang-orang berkaitan, yaitu Pak Ubun sebagai ketua BPD apa yang lainnya, saya tidak bertanggung jawab kalau ini masuk ke ranah hukum, dan itu bukan tanggung jawab saya. Dan Pak Mamat memiliki hak ajasi manusia untuk membela hartanya, punya hak untuk melanjutkan perkara hukum ini ke meja pengadilan. Dan tentunya Pak Mamat ini selama ini bersabar, siapa tahu seminggu ada atau 2 minggu lagi ada, masih belum ada keputusan. Nah, tentunya dari hasil musyawarah di desa tidak kunjung solusi. Akhirnya Pak Mamat meminta lagi ke saya untuk ingin proses hukum ini terjadi. Karena saya, kata Pak Mamat, kalau ini proses hukum, hitung-hitungan saya mendidik orang, jangan berbuat jahat, begitu. Mungkin untuk selanjutnya kami tidak tahu Pak Mamat mau kepada Polres laporan kapan, itu hak beliau, dan saya hanya mengantarkan saja.
Dalam hal ini kami selaku Babin Kamtibmas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di pasal 13 di pasal 14 tentang kewenangan dan tugas-tugas sebagai Babinmas. Kami telah memberikan bantuan baik kepada korban maupun kepada dianggap diduga melakukan perburuan itu. Sudah ada mediasi. Sudah ada mediasi. Ini buktinya. Itu buktinya. Kan gitu. Betul. Baik Bapak, mungkin selebihnya kurang lebihnya saya mohon maaf, hanya seperti itu yang kami sampaikan. Inilah Baik, terima kasih. ciri Babin Kamtibmas yang benar-benar menjalankan arahan SOP pimpinan. Kami Yayasan Bantuan Hukum Batara mengapresiasi. Terima kasih. Ya. Nah, jadi ini kan ada dua permasalahan Pak ya. Siap. Pertama itu masalah penggelapan sertifikat. Iya. Yang kedua, yang alasannya kan mau dijual ini. Iya. Itu namanya diiming-imingi Pak. Iya. Siap. Ya kan? Yang kedua, ini kan luas tanah berdasarkan peta rincik dan warka itu 8.271 meter. Iya. Nah, dengan satu surat tiba-tiba jadi dua surat tanpa izin, tanpa sepengetahuan Bapak. Kan Iya. begitu. Dan berubah nama, yang satunya nama Pak Mamat. Nah, ini hilang 1.000 meter nih di Kedudukan. sertifikat nomor 02570 dengan luas 1.000 meter persegi atas nama Nurman ini. Iya. Dengan NIB-nya itu bla bla 03401 ini. Nah, disinilah ada peta-peta rinciknya ya. Iya. Baik. Oke, baik. Ini kita akan tindak lanjuti ke proses hukum, tapi setidak-tidaknya kami pun sebagai advokat pertama menerima Pak laporan Bapak ini Ya. dan kami terima kuasa dari Bapak. Selanjutnya kita akan lakukan upaya hukum dengan memberikan somasi, pemasangan plang penguasaan Pak ya. Walaupun tetap Bapak kuasai itu secara fisiknya Pak. Iya. Kita kan tidak pernah tahu tiba-tiba surat ini berubah nama semua yang 2000, yang 7000 ini Pak. Iya. Nah, karena kami pernah menghadapi seperti itu, santai-santai aja, terutama di daerah Pangradin sini Pak. Kan kami masih nanam, masih menguasai sampai detik ini sampai menguasai, tapi tiba-tiba sudah dikuasai oleh pihak Tanggung jawab. betul PT ini perusahaan Iya. besar. Iya. Nah, itu. Jadi kalau tidak ada pencegahan, tidak ada antisipasi ya berbahaya. Nah, itu Pak ya. Iya. Oke, baik Bapak Pak Mamat, tanda tangan dulu Pak. Ini tanda tangan di sini Pak, dari dalam keluar boleh atau dari luar ke dalam boleh. Dari dalam ke luar. Iya. Terus. Ya. Nah, ini Pak, satu. Dari begitu. Oke. Nah, ini satu lagi. Ini fakta integritas Pak. Saya menjaga Bapak, Bapak menjaga saya. Iya, Artinya, siap. Terima kasih Yayasan Bantuan Hukum Batara. Iya.